kegiatan dan apa aja sih manfaatnya ikutan kegiatan ini? Buat teman-teman yang belum tahu, Bincang Alumni Bidik Misi merupakan kegiatan sharing session bersama para alumni bidik misi dari IPB yang akan mengupas tuntas mengenai kehidupan di kampus selama menerima bidik misi. Selain itu, kita juga bisa tahu nih, apa aja sih dampak dari bidik misi untuk dunia pasca kampus secara nyata berdasarkan pengalaman hidup yang sudah dialami oleh para alumni. Wah, sangat menarik bukan? Tanpa berlama-lama lagi dan supaya teman-teman makin penasaran nih dengan narasumber kita pada sore hari ini, maka dari itu mari kita saksikan bersama video profil Clean Sheet yang akan ditayangkan oleh panitia. Kepada panitia yang bertugas, waktu dan layar dipersilahkan. Permasalahan sosial yang hadir di tengah-tengah kita saat ini merupakan perkara serius yang harus dihadapi secara bersama. Banyak anak putus sekolah akhirnya berpengaruh kepada keterbatasan mereka mendapatkan pekerjaan. Dan dari sinilah timbul peningkatan pengangguran yang kemudian mengarah kepada kemiskinan. Atas keresahan yang kian memburuk tersebut, muncullah sebuah langkah kecil sebagai aksi nyata yang dikemas dalam bentuk usaha startup jasa kebersihan berbasis social technopreneurship. Bermula dari pengalaman pribadi saya menjadi mahasiswa bidik misi di IPB University, uang bidik misi saya, beasiswa saya masih belum bisa mencukupi kehidupan saya, kuliah maupun kegiatan organisasi dan living cost. Saya dulu inisiasi untuk bisa menawarkan bersih-bersih di rumah dosen. Dari situlah saya dapat uang dan juga channel jejaring. Dan ternyata yang mengalami permasalahan ini bukan hanya saya saja. Dan dari pengalaman pribadi di konter tersebut, kemudian muncul keinginan untuk bisa membantu anak-anak yang kesulitan mengenyam pendidikan sampai memberikan peluang lebih bagi mahasiswa rantau untuk hidup sejahtera. Saya mendapatkan banyak sekali manfaat dari Clean Sheet. Yang pertama itu saya mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Saya juga bisa memanfaatkan waktu luang saya di sini. Tentunya mendapatkan penghasilan tambahan dari Clean Sheet. Usaha yang bergerak pada jasa kebersihan ini turut andil dalam menciptakan peluang pekerjaan, di mana mengentaskan pengangguran juga merupakan salah satu tujuannya. Dulu saya selepas di pabrik menganggur, terus sekarang jadi mitra Clean Sheet, sangat menyenangkan. Ketemu teman-teman baru, ketemu customer baru setiap harinya. Kami yakin dengan berubahnya pola perilaku masyarakat, Clean Sheet akan dapat menambah peluang pekerjaan lebih luas lagi dan juga lebih berdampak lagi bagi masyarakat. Clean Sheet menawarkan layanan kebersihan super lengkap. Layanan tersebut meliputi pembersihan rumah atau kantor, cuci soft furniture, sedot tungau debu, pembersihan pasca renovasi, poles lantai, penyemprotan disinfektan, dan layanan kebersihan lainnya. Saya Syahnas Haq, salah satu customer setia dari Clean Sheet. Mereka itu punya attitude yang sangat baik. Dan bukan hanya itu, hasilnya pun sangat memuaskan. Jadi tentunya saya bukan hanya sekedar puas, tapi saya loyal. Dalam 5 tahun ke depan, Clean Sheet akan terus membantu menyokong pendidikan bagi anak kurang mampu untuk bersekolah demi masa depan dan generasi yang gemilang.
hanya saya ingin membuat hunian saya menjadi lebih baik dan layak untuk ditinggali, akan tetapi saya juga melakukan satu cerca harapan bagi satu anak putus sekolah. Sembari menuntaskan tujuan mulia tersebut, usahakan akan menyebar ke berbagai kota besar di Indonesia. Wah, gimana nih teman-teman? Setelah menonton video tadi, semakin terbayangkan ya seberapa kerennya narasumber kita pada sore hari ini. Untuk lebih jelasnya, saya akan sedikit lebih mengenalkan narasumber kita yang luar biasa ini. Beliau adalah Mas Dikon Nada Amis, SEMSI, yang lahir di Pekalongan pada 10 November 1997. Beliau juga merupakan alumni mahasiswa bidik misi dari IPB University. Beliau juga merupakan CEO dan founder Clean Sheet PT Cita Indonesia Bersih. Beliau juga merupakan pembina Clean Sheet Foundation dan beliau juga pernah menjadi narasumber di Kick Andy pada tahun 2020 dengan tema yang diangkat yaitu langkah kecil untuk Indonesia. Dan berikut adalah pencapaian yang pernah diraih dan kegiatan sosial yang pernah diikuti oleh Mas Dikon Nada Amis SEMSI. Wah, benar-benar luar biasa ya. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita sapa Mas Dikon-nya. Selamat sore Mas Dikon. Halo, selamat sore, Karisma. Bagaimana kabarnya Mas? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, karena kita udah bersama Mas Dikon nih teman-teman, mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi sharing session ya. Nanti setelah materi, teman-teman bisa langsung bertanya kepada Mas Dikonnya. Kepada Mas Dikon, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman semua, Karisma, terus juga Mbak Mun untuk waktunya kemarin. Terus juga ini diberi kesempatan ya untuk bisa berbagi. Terus juga mungkin saya lebih banyak nanti lebih ke cerita aja ya, cerita tentang perjalanan saya maupun tentang dari awal masuk ke IPB dari Pekalongan berangkat ke Bogor itu kan mungkin teman-teman mengalami ya karena anak rantau itu kan berat ya, apalagi dari kampung ke kota besar ataupun yang memang nggak ada siapa-siapa di kota itu nanti mungkin teman-teman ngerasain juga sih. Mungkin nanti lebih ke cerita aja apa yang bisa teman-teman ceritain, tanyain, nanti mungkin tanya jawab aja ya lebih lengkapnya. Saya paling jelasin singkat aja tentang saya aja, maksudnya tentang perjalanan saya. Oke, apa namanya share screen-nya, apa namanya hostnya belum diitin. Oke, selamat sore teman-teman semua. Nah, saya ingin ini sebenarnya moto hidup saya ya. Jadi ini prinsip hidup saya itu tipe orang yang memang saya berprinsip bahwa hidup itu harus bermanfaat dan bagaimana caranya harus efisien mungkin. Efisien mungkin itu gimana caranya selagi masih muda dapat banyak prestasi maupun bisa bermanfaat maupun banyak pengalaman. Itu kan yang diinginkan ya. Apalagi itu prinsip hidup saya sebenarnya. Nah, oh ya, kenalin ya, saya Dikon Nada Amis, biasa dipanggil Dikon. Saya founder dan CEO dari Clean Sheet. Nah, ini mungkin menjadi beda ya, ataupun mungkin teman-teman, oh ini jadi pengusaha ya. Kalau saya pengusaha ya jadinya. Jadi habis lulus S1, tapi saya masih lanjut percepatan S2. Nah, itu sambil saya merintis usaha. Ini mungkin tantangan sendiri. Mungkin teman-teman bidik misi juga pengen menjadi pengusaha maupun nanti menjadi profesional ataupun apa ya, itu bisa dipelajari juga. Saya alumni mahasiswa bidik misi angkatan 52 atau
2015, lulus tahun 2019, dan S2-nya selesai alhamdulillah di 2021 kemarin. Nah, ini yang kemarin tadi udah diceritain ya, saya lahir di Pekalongan, saya asal Pekalongan, merantau ke Bogor, tidak ada saudara, tidak ada teman lah dan sebagainya. Nah, dulu dapat beasiswa bidik misi, alhamdulillahnya ya. Jadi dari jalur SMPTN, jadi undangan. Nah, dari situ merantau ke Bogor, ya udah gimana caranya bisa hidup lah ya dari keterbatasan dan sebagainya. Alhamdulillah di PB juga setidaknya bisa keliling ke seluruh Indonesia, ke beberapa pulau, alhamdulillah dibiayai PB ya, karena lomba-lomba dan sebagainya, ya dapat beberapa penghargaan juga. Mungkin teman-teman nanti sekarang mungkin masih banyak yang lomba-lomba maupun apa, itu nggak masalah, itu menjadi pengalaman sendiri. Nah, ini perjalanan saya ya, jadi nggak mudah. Jadi di awal saya berangkat dari Pekalongan ke Bogor itu banyak keterbatasan, terutama di biaya ya. Karena di awal kan belum cair ya bidik misinya ya, ataupun sekarang KIP kuliah ya. Jadi di awal itu pasti kita mengandalkan diri sendiri lah maupun keluarga dan sebagainya. Waktu itu saya bawa batik, jadi saya bawa batik untuk jualan batik untuk biaya hidup saya waktu awal-awal di PB atau di Bogor. Jadi bisnis saya awal itu bisnis batik. Jadi saya bawa dari Pekalongan, Pekalongan terkenal batik ya. Nah, dari situ saya bawa untuk saya jual ke dosen saya. Saya kan dulu belum kenal dosen ya, paling 1-2 lah. Nah, dari situ saya tawarin dan ternyata beliau mau membeli. Nah, dari situ kan peluang ya, dapat uang, dapat tambahan seperti itu. Habis itu batik kan sepi ya akhirnya kan, saya ada waktu lah untuk setidaknya batik ini kan bukan primer. Akhirnya ya udah tutup, ganti lagi ke makanan minuman, ganti lagi ke konveksi, ganti lagi ke jektur, tentu desa, dan akhirnya saya memutuskan untuk terakhir ya udah di clean sheet aja, karena ini memang sesuai dengan visi maupun nilai-nilai saya. Nah, mungkin tadi bingung clean sheet itu apa. Jadi saya itu dulu mendirikan clean sheet awal-awal, jadi clean sheet itu lebih ke startup yang bergerak di bidang jasa kebersihan kekinian, tapi basisnya kami sosial bisnis. Jadi ada sosialnya, ada bisnisnya, dan juga ada teknologinya. Nah, tujuan kami sederhana sih sebenarnya, untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, memberdayakan anak muda, dan meningkatkan kesejahteraannya. Ini dulu saya kepepet aja ya, jadi dulu benar-benar karena kepepet aja untuk iseng-iseng mendirikan clean sheet ini. Jadi problemnya dulu saya melihat anak-anak putus sekolah itu semakin meningkat. Terus juga anak putus sekolah itu sulit mendapatkan pekerjaan, dan juga angka pengangguran pada saat pandemi pun itu sangat-sangat tinggi, terus meningkat. Mahasiswa maupun pelajar sama seperti saya dulu itu butuh penghasilan tambahan. Nah, dari situlah saya mendirikan clean sheet untuk bisa lebih banyak lagi anak-anak muda yang membutuhkan. Jadi awalnya dulu itu saya bersih-bersih di rumah dosen. Setelah saya jualan batik tuh ya, setelah saya jualan batik, saya tawarin, akhirnya kan sepi ya, nggak ada yang beli lagi ya, karena saya nggak tahu itu jualannya gimana. Nah, akhirnya waktu itu saya udah kepepet, itu uang saya tinggal 100.000 di ATM, beasiswa bidik misi belum cair ya waktu itu, jadi otomatis itu untuk kebutuhan sekitar 2 mingguan. Jadi otomatis saya harus berpikir ya, gimana caranya untuk bisa mendapatkan uang cepat gitu. Makanya saya menawarkan dulu itu, ada dosen saya Sabtu Minggu itu pengen libur, jadi nggak mau ngurus rumah lah. Nah, dari situ saya kan melihat peluang ya, beliau nggak ada waktu, beliau fokus ke pekerjaannya dan sebagainya. Tapi di sini saya melihat peluang untuk pekerjaan di situ. Nah, di sisi lain ada saya, Dikon, anak bidik misi maupun Julpi, anak putus sekolah yang tidak punya skill, tidak punya pendapatan, dan tapi punya banyak waktu. Nah, dari situlah saya mendirikan clean sheet untuk bisa membantu lebih banyak lagi anak-anak muda yang membutuhkan. Jadi ini dulu cuma awalnya iseng pengen membantu aja, tapi ternyata keterusan menjadi hal yang memang menjadi kehidupan saya sekarang, menjadi pengusaha di bidang sosial bisnis. Nah, ini solusinya. Jadi misi kami sederhana kok, memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk menjadi lebih baik dari segi ekonomi, pendidikan, keterampilan, dan juga masa depan. Tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan kebersihan, baik rumah, masjid, kantor, dan sebagainya. Nah, ini goals saya maupun clean sheet ya. Jadi cita-cita saya maupun clean sheet itu ingin menyekolahkan 1.000 anak lewat clean sheet. Bagaimana bisa ya, dari dengan ikut bersih di clean sheet, dia dapat penghasilan, terus juga kita bisa sekolahkan, kita bisa kasih beasiswa, kuliah, dan sebagainya. Akhirnya mereka keluar dari
garis kemiskinan. Permasalahan kebersihan selesai, pengangguran dan anak putus sekolah berkurang, dan ujungnya pada pengentasan kemiskinan. Ini layanannya macam-macam, jadi sekarang udah lengkap. Dulu nggak kepikiran untuk layanan sebanyak ini, dan memang nggak ada basic juga. Orang tua saya guru ya, jadi guru TK dan juga guru TPQ. Jadi bapak ibu saya guru, dan nggak ada kepikiran juga untuk jadi pengusaha. Tapi setelah dijalani dan memang susah, hidupnya banyak tantangan dan sebagainya, akhirnya memutuskan untuk di bidang pengusaha. Ini benefitnya dan achieve-nya, alhamdulillah udah ada di Jabodetabek, clean sheet, jadi udah ada di Jabodetabek 6 kota. Ya kemarin terakhir menang di Telkomsel juga di Next Step, dan dapat hadiah juga lumayan buat tambahan pendanaan clean sheet. Dan alhamdulillah sekarang udah mulai pendanaan clean sheet dan akan menyebar ke tahun ini, akan ke beberapa kota besar di Indonesia. Jadi beberapa hal, prosesnya panjang. Dari saya mendirikan itu dari pertengahan 2019. 2018 saya juga udah bersih-bersih. Ini media yang udah meliput saya maupun meliput clean sheet, banyak hal. Jadi dulu awalnya cuma dari IPB Today, terus juga nyambung ke Radar Bogor, terus juga nyambung ke Tribun News Bogor, terus akhirnya nyambung ke Kick Ending. Nah dari situlah mulai dikenal tuh, setidaknya cerita saya, cerita clean sheet itu dikenal ke beberapa orang gitu. Ini cerita asli, benar-benar cerita asli. Saya di KON, jadi 2018 saya bersih-bersih di rumah dosen saya yang tadi saya ceritakan. Saya part-time aja dulu, saya niatnya cuma part-time. Terus saya lihat kok ternyata banyak ya yang mengalami hal yang sama seperti saya, karena dulu beasiswa belum cair dan masih banyak kebutuhan yang perlu diikutkan. Akhirnya pertengahan 2019 saya mendirikan Clean Sheet untuk bisa membantu lebih banyak lagi anak-anak muda yang seperti saya maupun anak-anak putus sekolah yang membutuhkan. Dan 2021 alhamdulillah saya udah lulus S2 dan sekarang saya fokus total di Clean Sheet sambil membuka lapangan kerja lebih banyak lagi untuk anak-anak muda yang membutuhkan. Nah ini Sulfi 2019, dia anak putus sekolah lulusan SMP, terus 2019 join di Clean Sheet. Nah dia udah kita sekolahkan juga sekolah paket, sekarang udah sekolah paket dan mau selesai, dan pendapatannya udah meningkat, sudah bisa ngasih ke orang tua dan sebagainya. Dan tahun ini harapannya dia mau kuliah, jadi harapannya kami juga bisa nguliahin Sulfi ke jenjang lebih tinggi lagi, karena dengan pendidikan mindset kita itu berubah, pola pikir kita itu juga berubah. Nah, ini mungkin ini fotonya, jadi beneran ini saya dulu foto, jadi bener-bener mungkin teman-teman ngerasain lah gimana kerasnya di menjadi anak bidik misi maupun sulitnya menjadi anak rantau ya. Jadi dulu Clean Sheet bukan hanya bersih-bersih aja dari pindahan. Saya bersihin sendiri awalnya, terus juga ini foto saya 2000 berapa ya, kelas 11 SMA di Pekalongan, ketemu Pak Andi Noya ya, dan ternyata di 2020 saya ketemu lagi beliau di Jakarta dan menjadi narasumber beliau. Itu menjadi kejutan yang luar biasa, dan ya kerja keras selama ini akhirnya terbayarkan juga. Nah dari situ saya mulai semangat lagi untuk bisa membantu lebih banyak lagi anak-anak muda yang punya potensi untuk bisa berkembang dan meraih masa depannya. Terus ini beasiswa dari Clean Sheet yang kita kasih, beasiswa kuliah, living cost maupun sekolah paket dan sebagainya. Ini untuk anak-anak muda yang punya potensi dan mau maju dan mau berkembang. Terus ini testimoninya, jadi beberapa hal dari Clean Sheet alhamdulillah udah dipakai ke public figure juga dan banyak hal yang lainnya. Ini dokumentasinya jadi udah lengkap. Dulu saya kaosan aja, sekarang udah setidaknya udah pakai baju, helm dan sebagainya udah lengkap sekarang. Nah mungkin itu sih kalau dari saya. Jadi kalau saya prinsipnya itu saya ada kata-kata yaitu start small. Saya mulai dari kecil, banget kecil. Terus juga think big, tapi saya juga harus berpikiran besar. Kita semua juga harus berpikiran besar, punya cita-cita besar, dan juga yang terakhir be agile. Jadi gimana caranya harus tahan banting dan ingin terus maju. Nah itu yang menentukan kemajuan kita untuk kedepannya. Di Clean Sheet, this is for helping people. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak nih Mas Dikon atas materi yang telah diberikan. Gimana nih teman-teman, materinya luar biasa ya, sederhana tapi ngena banget nih ya. Dan buat teman-teman yang ada pertanyaan bisa langsung raise hand dan setelah dipersilahkan nanti bisa on mic ya, agar bisa bertanya langsung nih kepada Mas Dikonnya. Namun apabila ada yang terkendala diperbolehkan juga untuk bertanya melalui fitur chat yang telah ada pada Zoom.
Gimana nih teman-teman? Boleh silahkan yang ingin bertanya. Mungkin saya juga boleh bertanya nih Mas Dikon ya. Boleh, boleh. Mangga. Ya. Oke, mungkin diawali dengan saya ya. Tadi kan Mas Dikon juga sempat bercerita nih dulu tuh di Bogor berangkat sendiri, nggak ada keluarga, nggak ada siapa-siapa gitu kan. Nah, gimana sih cara Mas Dikon tuh tetap bisa bertahan dengan ya namanya dinamika kampus, apalagi kan namanya mahasiswa juga pasti pernah ngerasa up dan ngerasa down gitu kan Mas. Nah, itu gimana Mas bisa sampai sukses sekarang dan kayak dulu buat bertahan itu gimana? Terima kasih Mas. Oke, makasih Karisma. Nah, dulu itu kan untungnya ya, saya nggak ada saudara, saya juga baru pertama kali ke Bogor ya. Saya baru Ya. pertama kali ke Bogor, tapi alhamdulillah kan di IPB itu kan ada organisasi daerah ya. Nah, itu yang membantu saya sih, kayak gitu. Jadi nggak kesepian maupun jadi kita sama-sama rantau lah kalau di IPB gitu. Jadi dari situ mulai apa ya, agak mulai semangat dan juga saya juga ada temen untuk cerita dan juga sama-sama susah juga kan di anak rantau di Bogor sama-sama dari Pekalongan itu kan menjadi tantangan sendiri jadi susahnya bareng-bareng. Nah dari situ sih mulai apa ya mulai tumbuh semangat maupun kebersamaannya. Nah dari situlah mulai sih dari saya mulai gimana caranya tetap bisa bertahan deh untuk bisa meraih cita-cita saya kayak gitu. Itu sih Karisma. Jadi benar-benar ya teman sih pengaruh ya. Kadang jenuh juga kadang ada kayak gitu. Tapi saya coba terus semangat dan terus belajar. Walaupun saya lebih banyak keluar kampus sih daripada di kampus ya. Yaitu ada prosesnya lah kayak gitu. Oke, sama saya juga buat plan-plan sih sebenarnya ya. Di tahun pertama itu tahun skripsi, tahun akademik saya fokus aja itu. Saya akademik aja makanya IPK tinggi tuh waktu di tahun pertama kayak gitu. Nah tahun kedua itu udah tahun organisasi, saya fokus organisasi karena saya dari SMA itu nggak pernah organisasi. Nah waktu kuliah mulai itu saya organisasi 7 organisasi atau berapa gitu. Lumayan itu menguras dari pagi sampai pagi lagi. Tapi dari situ kan saya bisa bagi waktu akhirnya ya. Nah dari tahun ketiga baru tuh tahun bisnis dan prestasi, makanya saya mulai merintis bisnis, mulai fokus di bisnis, mulai saya lomba-lomba keluar IPB ke nasional dan sebagainya. Dari situ saya tahun ketiga. Nah tahun keempat saya fokus di tahun skripsi, jadi saya udah nyelesain dan alhamdulillah lulus tepat waktu sambil saya bisa percepatan lolos percepatan menjadi S1 dan S2. Itu sih mungkin karismanya. Jadi teman-teman Om Dadi juga salah satu penyelamat ya lah Mas istilahnya ketika kita jauh gitu ya. Baik, terima kasih nih Mas atas jawabannya. Selanjutnya ini ada Muhammad Hasan, boleh on mic dan on cam nggak apa-apa Hasan, dari tadi kayaknya mau on cam ragu gitu ya. Buat teman-teman yang mau on cam juga dipersilahkan kok, biar makin rame nih ya. Dan kita nggak apa-apa nih, kita serbu aja Mas Dikon dengan banyak pertanyaan. Kepada Hasan dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan. Alhamdulillah saya diterima di IPB jalur SNMPTN tahun ini di jurusan NTP. Baik, di sini saya ingin bertanya, Kak, bagaimana caranya Kakak mengatasi kesibukan Kakak yang secara pagi sampai pagi itu, bagaimana maksudnya meluangkan waktu produktif itu, terus apa motivasi Kakak ketika Kakak terjatuh, Kakak down, yang bisa menguatkan Kakak lagi, bangkit lagi, sampai sekarang Kakak menjadi CEO founder dari cleaning set tersebut. Terima kasih, Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, keterima ya di IPB, luar biasa. Apalagi baik, Kak. Alhamdulillah, Kak. SNMPTN itu undangan, jadi tarung-tarungnya luar biasa. Pasti di SMA-nya setidaknya masuk pinter lah kayak gitu. Nah, jadi dulu itu emang awalnya saya kewalahan ya. Pernah sakit juga, saya pernah sakit beberapa kali tipes bahkan. Karena benar-benar capek banget kayak gitu. Saya kan karena nggak pernah kayak gitu ya. Tadinya kan tahun pertama kan hanya kuliah, pulang, kuliah asrama, kuliah pulang, udah kayak gitu aja tuh. Kuliah pulang belajar, ya nilainya bagus ya wajar ya kayak gitu ya, jadi wajar. Nah terus saya mulai tuh pas di organisasi, saya jadi waduh kewalahan ya, dari pagi sampai sore kuliah, malamnya organisasi sampai pagi dan sebagainya, sambil bagi waktu untuk nyari tambahan. Nah yang saya pelajarin adalah
saya mulai bisa membagi waktu, manajemen waktu itu di skala prioritasnya, Hasan. Jadi saya ada skala prioritasnya. Jadi nggak tabrakan tuh. Kita itu bisa menyelesaikan kegiatan satu dulu, habis itu nyelesain kegiatan yang lainnya. Jangan bertumbukan ya. Jadi organisasi ini tambah ini, oke 7 organisasi, tapi gimana caranya untuk yang ini lebih prioritas nih, yang ini lebih prioritas dan sebagainya. Tapi tahun ketiga saya jadi satu organisasi aja. Karena kan udah tahu ya kesukaannya di mana ya. Nah, gimana caranya kamu harus membagi skala prioritasmu. Oh, makanya tadi kan saya buat plan-nya ya. Tahun pertama saya prioritasnya bukan untuk nyari kesibukan ataupun apa, tapi saya lebih ke adaptasi aja deh di lingkungan kampus, dan saya nilainya harus bagus dulu nih. Karena di IPB itu tahun pertama itu menjadi kesempatan ya untuk IPK harus tinggi gitu. Karena kalau di awal itu udah anjlok, itu sulit banget untuk menaikkan ya. Itu pengalaman saya dan juga pengalaman teman-teman saya. Jadi kalau bisa di awal benar-benar nilainya tinggiin aja sampai 4 nggak masalah. Karena kan masih ada TPB ya. Jadi pelajarannya masih seperti SMA gitu kan. Nah, itu kalau saya ya. Terus yang benar-benar yang membuat saya menjadi tambah bisa manajemen waktu ya dari tadi. Setelah dijalani akhirnya kan tahu ya, oh gimana cara memanajemen waktunya, dan harus berani nolak ya. Itu yang dulu saya jadi menjadi penyakit saya sendiri, karena saya nggak bisa nolak, nggak enakan. Kalau orang Jawa kan sukanya nggak enakan ya. Jadi dari situ mulai tuh, waduh kalau kayak gini terus saya tepar ini, karena saya apa aja diambil. Maksudnya orang minta bantuan apa, saya iya oke, saya bantu. Itu menyusahkan diri saya ya, dan merusak skala prioritas maupun waktu saya, dan akhirnya saya tipes kayak gitu atau sakit. Nah dari situ kan saya belajar, oke, saya boleh nolak nih kalau memang saya bukan prioritasnya, ya udah saya bisa nolak, mohon maaf ya, yang penting nolak secara baik-baik, mohon maaf ya saya nggak ini dan sebagainya. Akhirnya kan mulai tuh terstruktur dan saya bisa manajemen waktu dengan baik. Yang nggak masalah itu waktu ya, itu saya baru bisa manajemen waktu itu cukup lama sih, 1 tahunan gitu. Terus yang membuat saya tetap bertahan itu, nah itu ada orang tua ya, maksudnya orang tua yang memang saya kuliah sampai setinggi-tingginya, saya harus bisa sukses maupun saya harus bisa membahagiakan. Intinya kan saya ingin membahagiakan orang tua. Itu yang menjadi tombak utama, walaupun itu satu-satunya semangat saya. Dan juga setelah ada clean sheet, jadi ada semangat lagi. Ketika saya malas-malesan, ketika saya nggak kerja keras untuk bisa mengembangkan clean sheet, maka anak-anak clean sheet seperti apa? Mereka mau masa depannya gimana? Maksudnya yang tadinya nggak ada kerja jadi ada kerja, kan itu udah luar biasa. Kalau saya malas-malesan nggak ngembangin clean sheet, ya gimana nasib mereka kayak gitu kan. Dulu saya ketika udah jenuh, udah down, saya keliling tuh ke anak-anak clean sheet. Gimana rasanya ini? Oh saya senang mas, saya dibantu, saya dapat uang, saya dapat tip. Itu kan jadi semangat lagi ya. Jadi saya jadi semangat lagi. Jadi kayak gitu sih Hasan. Jadi nanti kalau udah di IPB, ini masih online ya? Atau udah di sini? Belum ya? Masih di rumah Kak, saya kan dari rumah Jawa ya? Timur Kak. Oke, Jawa juga ya. Jadi Iya Kak. kan sikap nggak enakan mulai dihituin ya. Kalau orang Jawa biasanya kayak gitu. Itu yang membebani saya sih dulu. Nah mulai awal di IPB, nah gimana caranya kamu harus menemukan kesenanganmu ya. Kesenanganmu di mana? Kenapa saya tadi kan saya udah jabarin ya perjalanan bisnis dan sebagainya. Ternyata saya cocoknya di bisnis kayak gitu, bukan di yang lainnya, kerjaan yang lainnya. Karena di bisnis tantangannya luar biasa, random gitu dari pagi sampai malam. Tapi saya seneng-seneng aja, nggak ada capek dan sebagainya karena jalaninya seneng. Nah itu saya menemukan passion itu maupun saya menemukan kesukaan itu setelah saya jalanin, dan saya setelah coba semua ya, dari organisasi, dari perlombaan, dari yang lainnya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk jadi pengusaha. Itu sih, itu pesan saya sih Hasan ya. Baik. Yang terakhir Kak, oh, boleh, apa itu maksudnya kayak kata-kata apa Kak yang bikin Kakak tuh selalu semangat sampai sekarang ini Kak? Maksudnya kayak kata-kata itu kayak statement apa yang bikin Kakak tuh selalu pick up ketika everything else be falling gitu Kak? Terima kasih. Apa ya? Seperti yang di Instagram saya sih sebenarnya ya. Jadi saya itu saya berpikiran gini, apa sih, hidup itu kan sementara ya. Ya hidup itu sementara, maksudnya gimana caranya dengan hidup yang sementara ini saya bisa tidaknya berbeda dengan yang lainnya. Saya dilihat di mata Tuhan itu berbeda kayak gitu.
kalau ibadah misal sholat, puasa dan sebagainya itu kan sama ya dengan jutaan orang di Indonesia. Nah, apa yang membuat saya berbeda? Ya saya bermanfaat bagi banyak orang, saya bisa menolong orang, saya bisa mendirikan perusahaan maupun apa, itu kan menjadi semangat saya ketika saya udah down, ketika saya udah capek, ya udah saya ingat lagi, oke, saya harus banyak nabung nih amalan dan lain sebagainya agar bisa untuk tunjangan nanti di hari akhir dan sebagainya. Lebih kayak gitu sih, sama kata-kata yang memang bahwa ya kesuksesan maupun semangat maupun meraih cita-cita itu ya harus dari diri kita dulu, baru dari yang lainnya semangatnya. Karena kalau kitanya sendiri malas-malesan ataupun nggak berjuang untuk meraih cita-cita itu, ya nggak bakalan bisa, kayak gitu. Bukan orang dalam ya atau privilege ya. Itu mungkin Hasan ya. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya Kak. Semoga bermanfaat bagi saya ke depannya. Amin. Semangat ya kuliahnya ya. Baik Kak, siap. Mohon doanya juga Kak. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Makasih banyak nih Hasan, karena pertanyaan tadi kita juga dapat insight-insight baru nih dari Mas Dikonnya. Buat teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi, dipersilakan. Boleh raise hand, boleh bertanya melalui kolom chat. Oh, ada pertanyaan nih kayak sepertinya di kolom komentar. Mungkin bisa ini karena ada yang raise hand kepada Mbak Habibah. Mbak Habibah boleh unmute dan langsung bertanya ke Mas Dikon, dipersilakan. Kak Dikon, saya ingin bertanya, saya agak itu ya tertarik nih dengan clean sheet itu bisnisnya Kak Dikon ini. Pada awal clean sheet dibentuk ini, apakah Kak berekspektasi bakalan bisa sebesar ini gitu Kak? Terus juga apa yang bisa meyakinkan Kakak kalau bisnis clean sheet ini tuh bakal apa ya layak untuk dipertahankan gitu sebagai bisnis Kakak sampai sekarang maupun ke depannya gitu. Kemudian yang terakhir mungkin ya Kak, apa harapan atau goal terbesar Kakak gitu dalam 5 tahun atau 10 tahun ke depan gitu Kak, terima kasih. Sip, makasih Habibah ya. Nah, saya nggak berpikiran itu ya. Ya bayangin aja di Institut Pertanian Bogor, pertanian ya. Terus juga saya membuka startup di bidang jasa kebersihan. Itu kan wah banget, maksudnya saya dulu satu-satunya yang membuka jasa kebersihan di IPB gitu. Mahasiswa yang usahanya itu satu-satunya itu membuat ya bingung juga sih gitu, nggak nyangka aja bakalan sampai saat ini ya. Nah dulu itu memang saya nggak nyangka, tapi yang membuat saya yakin ini besar adalah ketika masalahnya ternyata terselesaikan, ya kan? Itu kan pengalaman pribadi saya ya. Oh ternyata saya selesai kok masalahnya, saya dapat uang, saya dapat makan, saya dapat channel jejaring, dan juga saya lihat anak-anak yang lain juga merasakan hal yang sama, ya kan? Nah itu kan sudah kayak Gojek dulu kan sama ya, ada keresahan, ada ini dan sebagainya. Ya prinsip juga sama. Dulu saya ada keresahan dan juga teman-teman yang lain juga ada keresahan. Nah dari situ ternyata prinsip bisa menyelesaikan permasalahan itu. Di situ kan saya berpikir, oh ya ini pasarnya besar banget kayak gitu. Ya memang butuh waktu ya, karena saya juga nggak ada basic di entrepreneur maupun pengusaha. Ya saya harus belajar terus, butuh waktu lah untuk mengembangkan klinik ini. Tapi saya yakin ini bakalan besar karena dari lihat pasarnya. Terus juga problemnya juga sama. Ibu-ibu yang kita bantu itu jadi senang. Ibu-ibu yang kita bantu bersihin jadi senang. Terus juga mereka doain kita, ngasih donasi untuk beasiswa, itu kan berarti menyelesaikan masalah ya. Terus juga anak-anak yang masuk di clean sheet itu dapat uang, dapat komunikasi. Jadi di clean sheet itu yang tadinya pendiam jadi bisa ngomong. Saya dulu sama, saya itu dulu pendiam kayak gitu, nggak begitu bisa ngomong lancar ya. Tapi setelah di clean sheet kan kita harus ngomong ke pelanggan ya, kan nggak bisa ya kita bersihin diem-diem doang kan nggak bisa ya. Nanti kan pelanggan gimana gitu. Nah dari situ sih saya yakin bahwa clean sheet ini akan besar dan sebagainya. Karena memang saya lihat dari teman-teman yang lainnya juga beranggapannya itu memang dulu sih nggak ada yang percaya ya teman-teman saya juga nggak ada yang percaya dan lain sebagainya, tapi saya buktikan sampai sekarang ya bisa gitu. Itu sih Habibah, jadi strong way sih yang harus dikuatkan ya, karena tadi kan strong way-nya jelas ya bahwa saya mendirikan bisnis untuk bisa membantu lebih banyak lagi anak-anak muda yang seperti saya dulu. Ketika saya udah mau down, udah mau nyerah,
ya saya ingat lagi strong why-nya itu sih mungkin Habibah. Mungkin untuk pertanyaan yang terakhir tadi Kak, Iya. goal terbesar dari Clean Sheet Oh, sendiri iya. apa Kak? Atau mungkin Kakak sendiri akan berekspektasi kalau nanti bakalan sebesar Gojek maupun Grab gitu, yang tapi dalam bidang kebersihan gitu Kak? Oke. Goal ke depan sih sebenarnya yang tadi ya, yang menyekolahkan 1.000 anak ya. Dan juga apa namanya, Clean Sheet akan menyebar ke beberapa di seluruh Indonesia, bahkan luar negeri ya. Itu yang memang goal terbesar, karena dengan semakin menyebar Clean Sheet akan semakin besar juga anak-anak yang bisa dibantu kan, semakin luas juga anak-anak yang bisa dibantu. Dan juga kami itu bukan hanya cleaning nantinya, tapi facility service. Jadi apapun layanannya yang dibutuhkan untuk fasilitas kita ada. Nah itu sih, ini udah mulai mau pendanaan juga, jadi ya alhamdulillah bisa sampai saat ini sih. Itu mungkin goals-nya ya, Habibah ya. Ya, terima kasih banyak Kak atas jawabannya, bisa memberikan insight baru dan juga banyak apa ya, pengalaman-pengalaman baru gitu Kak. Terima kasih. Sip, sama-sama. Baik, terima kasih kembali kepada Habibah dan juga Mas Dikon yang udah menjawab. Ini kayaknya juga udah pada gak sabar lagi nih Kak, juga ada nih yang menyerbu di kolom chat ya. Ini saya bacain aja kali ya dari Nur Hasiah dulu. Awal mula Kak Dikon memberanikan diri untuk ikut event-event hingga alhamdulillah bisa menang itu seperti apa Kak? Dan tips yang mungkin dapat di-share ke teman-teman yang juga siapa tahu mau mengikuti jejak Kak Dikon. Terima kasih. Jadi yang ditanyain tipsnya nih Kak, kan tadi tipsnya nih Bang, tadi nggak Mas, saya apa ya tadi? Gara-gara ini banyak yang campur-campur ya, saya juga ikut pusing gini ya. Pokoknya intinya tadi pertanyaannya adalah gimana caranya Mas itu bisa menang gitu, ikut lomba menang, terus dapat pendanaan sana sini. Tadi juga bisa ke pulau, beberapa pulau di Indonesia kan berkat didanai lomba dan sebagainya. Tipsnya boleh di-share nih Kak. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya ya, Nur Hasiah ya. Nah, jadi dulu itu saya itu baru lomba-lomba itu 2017, ya, makanya yang tadi ya, tahun ketiga ya, saya baru mulai untuk itu. Nah, dulu saya juga nggak tahu sih gimana caranya untuk buat proposal, terus juga untuk ikut perlombaan dan sebagainya. Nah, tips saya adalah awal itu saya ngikut ke orang yang udah pinter di lomba-lomba atau yang udah sering berangkat ke lomba-lomba nasional maupun lokal ya. Saya ikut dulu tuh, saya numpang dulu awal-awal itu ke teman saya yang memang jago di situ. Nah dari situ kan saya belajar ya, oh cara buat proposal kayak gimana, cara buat cara biar nembus ke lombanya kayak gimana, biar biar didanai kayak gimana, itu kan saya belajar dari teman itu. Dan juga setelah beberapa kali ikut, akhirnya kan terbiasa ya, dan saya bisa ikut sendiri, udah nggak numpang lagi ke temen. Dulu saya hanya numpang nama aja tuh, saya lihat aja, saya numpang nama, terus saya masuk, terus saya diajak ke luar kota dan sebagainya. Saya kan merasakan, oh cara buatnya seperti itu ya, cara buat proposal dan sebagainya. Dari situ sih, setelah itu baru saya bisa membuat proposal sendiri dan saya ikut sertakan ke lomba-lomba nasional kayak gitu sih. Jadi emang awal mulanya seperti itu. Kalau tipsnya sih itu, kalau teman-teman nggak bisa, ikut aja ke yang bisa. Mau digratisin ataupun apa nih, bebas ya, yang penting dapat ilmunya sih. Itu sih mungkin. Itu ya mungkin ya, Nur Hasiah, ada tambahan lagi? Bagaimana Nur Hasiah, apakah sudah terjawab dan puas dengan jawaban dari Mas Dikon? Nah, apa namanya? Paling tambahan ya, apa namanya? Nah, kalau bisa teman-teman keluar deh dari kampus, maksudnya bukan keluar dari kampus ya, cari pengalaman di luar gitu. Kampus oke, kuliah dan sebagainya, tapi teman-teman harus cari pengalaman di luar juga, karena beda loh ketemu teman-teman yang lainnya di luar, terus pengalaman yang luar biasa, mapres-mapres maupun mahasiswa berprestasi di luar, itu menjadi semangat kita sendiri untuk bisa terus maju, kayak gitu sih. Baik, terima kasih Mas Dikon. Ini ada pertanyaan lagi nih Mas, dari M. Ihsan AS. Iya kan? Oh iya, betul. Ini dia sedikit bercerita, izin bertanya Kak, sejak SMA
SMA saya sudah mulai berbisnis kuliner untuk memenuhi kebutuhan uang saku saya pribadi. Wow. Jadi saya sama sekali tidak meminta uang jajan ke orang tua karena saya tahu beban orang tua terhadap biaya pendidikan saya pun sudah banyak. Namun setiap kali saya berbisnis itu cenderung berganti-ganti produk seperti contohnya waktu pertama saya berbisnis coklat dengan bentuk unik gitu. Pada marketing pertama, alhamdulillah cukup laku. Batch 1, batch 2 masih laku. Tetapi ketika saya membuka market pada batch 3, orderan mulai sepi. Akhirnya saya berpindah ke produk susu murni dan berjalan sama seperti coklat sebelumnya. Dan di bulan puasa sekarang income susu murni saya mulai menurun. Akhirnya saya pindah lagi sebagai reseller produk kue lebaran. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kita untuk mempertahankan bisnis kita dalam jangka panjang agar bisnis yang kita bangun itu berkelanjutan dan memiliki konsistensi baik dari segi customer ataupun profit yang meningkat, Kak. Terima kasih. Ada nanti pertanyaan kedua. Mungkin pertanyaan pertama bisa dijawab dulu, Mas Dikon. Oke, makasih Iksan. Ini udah luar biasa ya dari SMA, udah usaha saya aja baru mulai di awal kuliah ya. Itu udah luar biasa, saya apresiasi banget. Nah, ganti-ganti itu udah biasa ya. Tadi kan saya udah jelasin ya, udah saya paparkan juga. Saya dari bisnis batik, dari bisnis makanan, minuman, konveksi, jasa jalan-jalan. Itu kan ganti-ganti ya. Bukannya saya pelan ataupun nggak konsisten, tapi kan saya kan tadi awal bilang, saya ingin menemukan mana sih yang cocok dengan saya, mana sih yang sesuai dengan passion saya maupun kesukaan saya. Kan di bisnis kan ada berbagai bidang ya, ada F&B, ya kan, itu beda banget sama jasa. Passion juga beda, kuliner juga beda, kayak gitu. Jadi kita nggak bisa semua kayak gitu, nggak bisa menguasain semua, makanya pelan-pelan coba 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayak gitu. Jadi perlahan-lahan. Nah, tadi sudah bagus sih dari yang awalnya ya, yang dari jualan apa, terus jadi apa, ganti lagi apa. Nah, paling yang perlu ditekankan adalah gimana caranya Ihsan menemukan yang cocok, yang sesuai dengan strong way-nya Ihsan gitu. Itu yang membuat Ihsan jadi setidaknya tahu dan memang jadi terus bertahan di situ. Strong way-nya satu ya, strong way-nya itu harus kuat. Terus juga yang paling menghasilkan yang mana dan peluangnya besar ke depan itu yang mana, itu dipilih. Jangan misal jualan yang memang pasarnya kecil, misal jualan nyewain lapangan baseball ataupun apa, itu kan kecil ya, untuk baseball aja itu kan kecil, pasarnya udah jelas kecil, ke depan juga nggak tahu bisa diperkembangin atau gimana. Nah, Ihsan harus mencari bisnis yang nggak apa-apa ganti-ganti dan sebagainya, tapi tolong pertahanin yang memang Ihsan memang suka di situ dan memang itu kedepannya bagus untuk pasarnya maupun apa. Karena awal nggak masalah rugi maupun apa, tapi kalau Ihsan udah suka di situ dan memang udah menjadi strong way-nya Ihsan, itu nanti akan menemukan sendiri tuh, dan Ihsan nggak bakalan ganti-ganti lagi dan akan terus bertahan di situ. Itu sih saran dari saya. Saya mengalami hal yang sama kok dulu, ganti lagi. Tapi akhirnya saya menemukan, oh ini nih, saya udah di sini aja deh, saya cocok di sini, saya suka di situ, mau sampai malam, mau awalnya babak belur dan sebagainya, nggak apa-apa deh, yang penting nanti berkembang. Itu sih mungkin. Itu ya Ihsan ya. Ada tambahan lagi pertanyaan? Udah satu lagi nih Kak. Mas. Pertanyaan kedua, ketika awal Kakak masuk kampus ke Bogor, bagaimana cara Kakak untuk mulai memperkenalkan dan memperluas marketing produk Kakak kepada teman-teman ataupun stakeholder di kampus? Kemudian apakah Kakak ada saran bagi diri saya untuk memulai bisnis dan memperkenalkan produk saya nanti ketika sudah masuk kampus? Terima kasih Kak. Gitu. Oke, terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan. Ihsan ya tanya lagi ya. Oke. Dulu awalnya pasar Clean Sheet itu hanya sekitar kampus atau mahasiswa. Jadi saya nggak berpikiran bakal ke Bogor, bahkan ke Jabodetabek, enggak. Jadi awal itu saya fokus di mahasiswa. Karena kan masalahnya di mahasiswa maupun dosen ya. Tapi setelah pandemi menyerang, setelah pandemi datang, bayangin pandemi datang, mahasiswa kan pada pulang ya semua ya. Nggak ada yang di Bogor tuh. Pada pulang semua ke kampung. Kampus itu sepi gitu. Itu kan saya berpikir lagi ya, pasar mana lagi ya yang bisa saya sasar ya untuk jasa kebersihan ini. Dan ternyata saya menemukan dulu
pasarnya ibu-ibu di perkotaan, di perumahan. Nah, cocok pasarnya ternyata. Nah, dari situ saya dulu dari mulut ke mulut aja tuh, maupun dari WA, maupun dari Instagram. Saya belum iklan sama sekali dulu, iklan Instagram, Google Ads, dan sebagainya belum. Saya awal-awal dari mulut ke mulut aja. Nah, yang penting adalah, yang awal adalah, yang perlu Ihsan lakuin adalah membuat layanannya maupun produknya menjadi enak atau bagus. Itu dulu. Karena kalau udah baik dan enak maupun bagus, itu bakalan menyebar sendiri dari mulut ke mulut. Dari ibu ini, kalau dulu itu dari ibu satu, bayangin dari ibu satu, ibu-ibu kan punya grup WA luar biasa ya, berapa grup WA tuh di HP-nya kayak gitu. Sekali puas, nyebar ke berapa ratus orang kayak gitu secara cepat, dan testimoninya ibu-ibu kan luar biasa ya, ampuh lah testimoninya ibu-ibu itu. Nah, dari situlah Clean Sheet mulai nyebar gitu. Dulu sih saya nggak bisa digital marketing, saya nggak bisa marketingnya kayak gimana. Ya udah, saya ngandelin dari mulut ke mulut aja, dari yang saya bisa kayak gitu sih. Terus setelah itu, nah ini yang penting ya, paling penting adalah membangun relasi. Dalam bisnis, kalau mau jadi pengusaha, itu membangun relasi. Kick Andy itu berasal dari relasi saya, dari kenalan saya yang saya bangun dari kuliah. Media-media, investor, maupun orang yang beli Clean Sheet itu dari relasi saya juga. Dari ikut seminar, terus saya minta kontaknya, saya terus juga update dan sebagainya. Akhirnya kan mereka kenal saya, tahu saya. Akhirnya kan aware terhadap Clean Sheet. Kayak gitu sih. Jadi relasi sangat penting, baik bisnis maupun untuk kehidupan kita sampai nanti ya. Itu relasi penting, karena mau sebagus-bagusnya kita, seahli-ahlinya kita, kalau nggak ada orang dalam ataupun orang yang bisa membuka jejaring itu, ya akan susah kayak gitu. Karena bukan orang dalam yang nyogok ya, enggak, tapi benar-benar orang dalam itu yang memang dia ada menjadi bagian penting di suatu perusahaan maupun lembaga, itu yang memudahkan kita kayak gitu, untuk memudahkan untuk masuk, tapi tetap kita melalui jalur yang asli ataupun resmi. Tapi setidaknya akan ada informasi ya, ada peluang. Dulu itu sih. Terus karena bagi saya untuk produk, memperkenalkan produk saya nanti ketika sudah masuk kampus. Nah, tergantung produknya juga. Jadi kalau untuk awal lebih ke media sosial aja. Kalau anak IPB itu biasanya dulu lewat grup-grup tuh. Grup asrama. Nanti ada tuh grup asrama. Grup apa lagi tuh? Grup Omda, terus grup IPB, grup kelas. Nah, itu dari situ aja. Kalau awal-awal dulu saya dari situ. Yang pakai Clean Sheet itu awal-awal dulu teman-teman saya, dosen-dosen saya kayak gitu, yang tahu saya. Orang pakai, tapi banyak kan sih ya, untung sih nggak sampai nawar sadis ya, harga temen ataupun apa, itu sadis banget sih gitu dulu. Tapi untungnya sih nggak begitu banyak lah kayak gitu yang minta gitu. Jadi awal-awal lewat ke grup-grup aja dulu, setelah itu baru nanti bisa ngiklan setelah ketemu pasarnya yang tepat. Itu sih mungkin Ihsan ya untuk pertanyaannya, jawabannya ya. Men tetap semangat sih, menjadi wirausaha berat, tapi kalau udah dijalani dan memang itu passionnya, ya jadi suka, sangat-sangat senang lah kayak gitu. Itu mungkin. Baik, terima kasih banyak nih Mas Dikon atas jawabannya, dan juga teman-teman yang udah bertanya. Mungkin nih Mas, karena tadi mungkin masih banyak nih ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, tapi kita terbatas oleh waktu ya. Mungkin Mas Dikon bisa membagikan media sosialnya, atau bagaimana kita bisa menghubungi Mas Dikon nih Mas. Biar nanti barangkali ada teman-teman juga yang pengen join nih di Clean Sheet dan lain sebagainya. Maaf Mas, masih mute. Itu bisa di Instagram ya, di Instagram @dikon, nanti bilang aja alumni divisi IPB ataupun yang lainnya, maka nanti pasti akan saya respon. Di situ juga ada nanti Clean Sheet, ada media sosialnya, bisa tanya-tanya langsung. Terus kalau memang butuh dan sebagainya, nanti bisa WA-an, nanti saya kasih nomor WA saya di Instagram. Kayak gitu sih. Jadi aktif aja, jadi jangan malu-malu ya, maksudnya jadi mahasiswa, apalagi yang awal-awal dibilang apa ya, cari muka ataupun apa, ya udah gitu. Saya dulu awal-awal kayak gitu, awal-awal ya saya pendiam juga sih, tapi akhirnya kok malah saya ketutupan ya sama yang lain ya. Jadi kalah gitu. Ya udah, saya harus keluar dari zona nyaman saya untuk bisa menciptakan zona nyaman yang lainnya. Ya gitu kan. Ini kan zona nyaman saya yang lainnya ya. Setelah saya kepepet dan
terpuruk lah gitu. Itu sih mungkin Karisma. Itu udah saya kasih, jadi nanti bisa dihubungin aja ke situ. Mau tanya apa aja bebas sih tentang kampus maupun pribadi dan sebagainya bebas. Oh, baik, terima kasih Mas Dikon. Nah, jadi buat teman-teman juga nih, buat yang pengen nanya-nanya lebih lanjut atau pengen join di Clean Sheet atau segala macam, atau mau nanya-nanya tentang marketing dan segala macam, pengen belajar banyak dari Mas Dikon, bisa langsung ke IG-nya, yaitu @dikon ya. Nah, teman-teman nggak terasa banget ya, kita tadi udah ngobrol sana-sini dan dapat ilmu baru yang luar biasa juga dari Mas Dikon selaku narasumber, dan nggak terasa juga nih, sebentar lagi maghrib nih ya teman-teman kayaknya. Sebelum kita beranjak ke sesi penutupan, diingatkan kembali nih kepada para peserta kegiatan Bincang Alumni untuk mengisi presensi di link yang akan dikirimkan oleh panitia. Untuk selanjutnya mungkin ada sedikit closing statement nih Mas dari Mas Dikon selaku narasumber. Ada nggak Mas sedikit statement atau closing statement gitu buat kita? Mungkin pesan atau segala macamnya Mas. Oke, terima kasih teman-teman semua. Paling sih pesan saya yang tadi sih kesimpulannya ya, maksudnya pas waktu mumpung teman-teman masih awal. Kalau dulu saya baru sadar itu ketika udah di pertengahan. Ya terlambat sih, ya udah kayak gitu. Tapi mumpung masih awal, masih menjadi mahasiswa baru maupun yang memang masih panjang untuk di IPB maupun di kampus, itu cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Cari apa yang bisa teman-teman kembangkan, cari passion teman-teman di situ. Karena teman-teman harus bersyukur juga ya, nggak semua orang bisa kuliah, nggak semua orang bisa dapat bidik misi. Itu yang saya rasakan ya dulu ya, makanya saya nggak mau ambil kesempatan itu, nggak mau saya sia-siakan, karena teman-teman saya banyak yang nggak bisa kuliah, teman-teman saya banyak yang nggak bisa dapat bidik misi sampai lulus. Ya, saya harus sungguh-sungguh dan harus kerja keras untuk bisa membuktikan bahwa saya bisa berkembang dan bisa membahagiakan orang tua saya. Itu sih mungkin ya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Mas Dikon atas closing statement-nya. Untuk memberikan apresiasi nih kepada Mas Dikon sebagai narasumber kita pada sore hari ini, mungkin teman-teman bisa memberikan reaction-nya ya. Bisa jempol, bisa love, atau apapun itu ya. Kan sekarang bisa serba virtual gitu ya. Jadi bisa lah ya. Nah, luar biasa nih banyak yang ngasih jempol dan segala macam nih. Nah, selain itu sebagai bentuk terima kasih kami kepada Mas Dikon karena telah bersedia berbagi cerita dan pengalamannya yang luar biasa nih bersama kami, maka dengan ini kami berikan sedikit oleh-oleh ya Mas, yaitu berupa sertifikat. Mohon diterima ya Mas. Mungkin panitia bisa didokumentasikan terlebih dahulu. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Mungkin satu kali lagi. 1, 2, 3. Nah, selanjutnya nih Mas, ada juga sedikit cindera mata nih Mas ya. Semoga Mas suka. Dan mungkin kalau tadi sertifikat udah foto, ini juga harus foto sih Mas. Pose 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik. Nah, teman-teman, karena tadi narasumbernya udah foto, kayaknya kurang afdol ya kalau kita semua tuh nggak foto bareng. Nah, jadi buat teman-teman yang belum on cam, bisa on cam nih, karena kita akan melakukan sesi dokumentasi bersama. Dan segera disiapkan ya senyum terbaiknya. Masih dikit nih yang on cam. Buat yang tidak terkendala jaringan bisa on cam, dan mungkin ada teman-teman yang terkendala jaringan bisa kasih reaction-nya ya, biar kelihatan rame gitu. Oke, mungkin bisa langsung dimulai aja ya, biar kita nggak ini keburu maghrib gitu ya. Mungkin panitia bisa dipersiapkan. Foto 1, 2, 3. Lagi, slide berikutnya 1, 2, 3.
Oke. Nah, karena udah foto nih, udah makin terasa afdolnya ya teman-teman kegiatan kita sore ini. Nah, nggak kerasa juga nih kita udah berada di penghujung acara. Saya mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Dikon yang telah bersedia menjadi narasumber kita pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada Mbak Munawaro dan teman-teman semua yang telah hadir mengikuti kegiatan Bincang Alumni Bidik Misi dari awal hingga akhir. Selain itu, mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan dari kami selama kegiatan ini berlangsung. Jalan-jalan ke Taman Mini, tidak lupa memakai sepatu. Saya Karismanto Zainab Akila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih ya. Pamit. Maaf ya. Terima kasih Mas Dikon. Terima kasih Mas Dikon. Sama-sama. Terima kasih teman-teman semua. Selama gap year ini,